5 sekawan, berkelana. Bagian 16 penemuan yang tak tersangka. Hei, ada orang datang. Kata Nobi. Pongo menggeram. Terdengar suara-suara dari arah kaki bukit. Disusul gonggong anjing. Itu kan Timmy. Dengan saudara-saudaraku, kata Julian. Ia merasa lega, karena mereka sudah kembali. Ia berdiri, lalu memanggil-manggil. Halo, cepat naik ke atas. George, Timmy, Dick dan Anne berlari-lari naik. Halo, seru Dick. Sudah kami kira di atas aman, karena tadi kelihatan Lou dan Dan di kejauhan, sedang lari di kaki bukit. Hei, Pongo ada di sini. Pongo bersalaman dengan Dick. Setelah itu ia mendekati kaki belakang Timmy, maksudnya hendak menyalami ekor anjing itu. Tapi kini Timmy lebih cepat. Sambil mundur, diangkatnya kaki depannya. Kocak sekali kelihatannya, ketika kedua binatang itu saling bersalaman. Serius sekali. Halo, Nobi, kata Dick. Astaga, kenapa mukamu? Kelihatannya seperti habis berperang. Yah, bisa juga dikatakan begitu, jawab Nobi sambil tersenyum lemah. Ia masih kaget, dan karenanya tidak bangkit. Pongo mendatangi Anne, dan mencoba untuk merangkul anak itu. Aduh Pongo, jangan keras-keras, kata Anne. Ada kejadian di sini tadi, Julian. Datangkah orang-orang itu? Ada kabar baru? Banyak, jawab Julian. Tapi mula-mula aku ingin minum dulu, karena seharian belum minum. Enaknya, limun jahe. Kita semua haus. Kuambilkan 5 botol, tidak. 6, karena kurasa Pongo juga kepingin. Pongo suka sekali minum limun jahe. Simpanse itu duk menemani anak-anak di atas serambi batu. Disambutnya gelas yang disodorkan Anne padanya, persis seperti anak kecil. Timmy agak cemburu melihatnya, tapi ia tidak sampai ribut-ribut, karena ia toh tidak suka limun jahe. Julian mulai menceritakan pengalamannya sehari itu. Mulai dari bersembunyi di atas atap karavan, lalu kedatangan kedua laki-laki, yang menyusup ke kolong karavan, lalu menggeserkannya. Anak-anak mendengarkan dengan mata terbelalak keasyikan. Hebat benar pengalamannya. Kemudian giliran Nobi bercerita. Aku tiba-tiba muncul, sehingga nyaris saja semuanya berantakan, katanya ketika Julian sampai pada penuturannya tentang Lou dan Dan yang tidur mendengkur. Tapi soalnya, aku harus kemari untuk memberi tahu kalian. Lou dan Dan bersumpah bahwa mereka harus meracuni Timmy, juga apabila untuk itu mereka sebelumnya harus membiusnya, lalu membawanya ke perkemahan dalam karung. Atau kalau tidak, mereka akan mencoba dengan jalan mengetok kepalanya. Coba saja kalau berani, kata George dengan suara segalak-galaknya, sementara lengannya merangkul Timmy, Pongo ikut-ikutan merangkul anjing itu. Dan kata mereka, karavan-karavan kalian juga akan dimusnahkan, mungkin dengan jalan menyalakan api di kolong biar terbakar habis. Kata Nobi melanjutkan laporannya. Keempat temannya menatapnya dengan rasa ngeri. Tapi mereka kan tidak bisa berbuat begitu. Kata Julian, setelah agak surut kagetnya. Kalau mereka melakukannya juga, pasti akan berurusan dengan polisi. Yah, aku cuma meneruskan kata-kata mereka, sambung Nobi, kalian belum begitu mengenal Lou dan Tiger Dan, seperti aku. Mereka tak kenal mundur kalau sudah menginginkan sesuatu, atau menyingkirkan seseorang. Bukankah mereka sudah mencoba untuk meracuni Timmy? Tapi yang menjadi korban malah Barker. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanya Anne prihatin. Sudah sembuh lagi? Tidak, jawab Nobi. Kurasa ia akan mati. Sudah kuserahkan pada Lucilla agar diobati. Lucilla pandai sekali merawat binatang-binatang yang sakit. Growler kukumpulkan bersama anjing-anjing lain, supaya aman. Nobi memandang teman-temannya. Bibirnya gemetar, sedang suaranya tersendat-sendat. Aku tak berani pulang, katanya pelan. Tak berani, pasti aku akan dipukuli sampai setengah mati. Kau tidak perlu kembali, itu sudah pasti, kata Julian dengan tegas. Kau di sini saja bersama kami. Kami bergembira sekali bisa menerimamu, kau sudah begitu baik, mau kemari untuk memperingatkan kami, tapi sial, akhirnya ketahuan. Kau sekarang sahabat kami, dan kita harus bersatu padu. Nobi diam saja, tapi matanya bersinar-sinar. Ia mengusap-usap matanya, kemudian nyengir, seperti biasanya lagi. Kepalanya terangguk-angguk, tapi tak bisa mengatakan apa-apa. Anak-anak merasa, Nobi sangat baik hati. Kasihan Nobi, mereka minum limun jahe sampai habis. Kemudian Julian bangkit dari tempat duduknya. Sekarang kita harus mencari sebentar, katanya. Kita harus mengetahui, kemana kedua orang itu tadi pergi. Nol ya,
kata George, yang sudah merasa bosan karena terlalu lama duduk diam-diam. Kita harus menyelidikinya. Apakah kita harus menyusup ke kolong karavan, Julian? Kurasa memang perlu, jawab Julian. Kau duduk di sini saja, Nobby. Kau berjaga-jaga, siapa tahu Lou atau Dan datang lagi. Sebetulnya ia tidak berpendapat bahwa Nobby perlu menenangkan diri dulu. Tapi Nobby berpendapat lain. Ia ingin turut dalam petualangan teman-temannya. Timmy sudah cukup sebagai penjaga, ditambah lagi dengan Pongo, katanya. Kalau ada orang datang, masih setengah kilometer dari sini pun akan sudah mereka dengar. Aku ikut, dan ternyata dia benar-benar ikut. Nobby menyusup-nyusup ke kolong karavan yang rendah, ikut mencari-cari. Tapi sukar sekali mencari dalam semak karena lantai karavan sangat rendah. Tak ada tempat bagi mereka untuk bergerak dengan agak leluasa. Seperti Lou dan Dan sebelumnya, tak lama kemudian mereka merasa perlu menggeserkan karavan itu dulu. Mereka harus berlima, ditambah dengan Pongo yang ikut mendorong untuk memindahkan karavan beberapa meter dari tempatnya semula kemudian mereka merebahkan diri kembali ke tanah. Tumbuhan liar di situ mudah sekali dicabut karena sudah dicabut lebih dulu oleh Lou dan Dan yang kemudian menanamnya kembali. Anak-anak membersihkan tanah yang garis tengahnya sekitar 1,5 meter. Begitu tempat tersebut bersih dari semak-semak, mereka terkejut. Lihatlah, di bawahnya ada beberapa lembar papan. Tersusun rapi sekali. Untuk apa ditaruh di situ? Singkirkan saja. Anak-anak mengangkat papan-papan itu selembar demi selembar, lalu menumpukannya di tempat lain. Ternyata papan-papan itu menutupi sebuah lubang yang dalam. Kuambil senter dulu, kata Julian sambil pergi ke karavan. Ia kembali membawa senter lalu menyorotkannya ke dalam lubang. Nampak sebuah lubang yang menjorok dalam ke perut bukit. Pada tepi lubang itu ada sederet tempat berpijak. Anak-anak duduk mengelilingi lubang, tercengang-cengang memandang ke dalamnya. Bayangkan, kita menaruh karavan tepat di atas jalan masuk ke tempat persembunyian mereka. Kata Dick, pantas mereka marah sekali. Sekarang aku mengerti, apa sebabnya mereka kemudian berubah pikiran dan menyuruh kita kembali berkemah di tepi danau. Astaga, kata Julian sambil menatap ke dalam lubang. Rupanya ke situ mereka menghilang. Tapi lubang ini mengarah kemana? Cukup lama juga mereka di bawah tadi. Mereka cukup cerdik, mengembalikan papan yang sudah ditutupi semak-semak, sehingga lubang ini tidak kelihatan ketika mereka sedang di dalamnya. Sekonyong-konyong Pongo masuk ke dalam lubang. Sambil meringis ke arah anak-anak, simpanse itu turun ke bawah. Cekatan sekali geraknya. Sesampainya di dasar lubang, Pongo menghilang. Julian menyorotkan senternya, tapi simpanse itu tetap tidak kelihatan lagi. Hei, Pongo, jangan sampai tersesat di bawah. Seru Nobby gelisah. Tapi Pongo tetap tak muncul. Dasar bandel, kata Nobby menggerutu. Kalau ia berkeliaran dalam tanah nanti tak bisa menemukan jalan kembali. Aku terpaksa menyusulnya. Bolehkah ku bawa sentermu, Julian? Aku ikut, kata Julian. George, aku meminjam sentermu. Ya. Senterku pecah, jawab George. Terjatuh kemarin malam, dan kecuali kita berdua tak ada lagi yang mempunyai senter. Konyol, kata Julian kesal. Aku sebenarnya ingin agar kita memeriksa di bawah. Tapi sekarang tak mungkin, karena senter yang masih menyala tinggal satu. Yah, sekarang aku terpaksa ikut turun dengan Nobby untuk mengambil Pongo, lalu kembali ke atas setelah melihat-lihat di bawah sebentar. Barangkali saja ada yang perlu dilihat di sana. Nobby turun lebih dulu, disusul oleh Julian. Saudara-saudaranya berlutut di sekitar lubang, memandang kedua anak itu dengan iri. Nobby dan Julian lenyap dalam lubang. Pongo, seru Nobby memanggil-manggil, ketika sudah sampai di bawah. Pongo, ayo kembali, goblok. Ternyata selempanse itu tidak pergi jauh, karena tak suka berada di tempat gelap. Begitu melihat sinar senter, ia mendatangi Nobby. Kedua remaja itu berada di sebuah gang yang sempit di dasar lubang gang itu semakin jauh ke dalam bukit menjadi semakin lebar. Mestinya di depan ada liang-liang gua, kata Julian sambil mengarahkan cahaya senter berkeliling tempat itu. Kita tahu, di bukit ini banyak mata air. Menurut pendapatku, selama beribu tahun yang lalu aliran air menghanyutkan bagian-bagian yang lebih lunak, sehingga di mana-mana tercipta rongga-rongga serta liang-liang dan dalam salah satu liang atau rongga itu, Lou dan menyembunyikan barang-barang yang tak boleh diketahui orang lain. Mungkin saja barang-barang curian. Lorong itu berakhir dalam sebuah rongga sempit. Jalan ke situ nampaknya cuma satu,
yaitu lorong yang baru saja mereka lewati. Dalam rongga gua itu tak ada apa-apa. Julian menyorotkan senternya ke dinding rongga. Ia melihat di suatu tempat ada tempat berpijak yang mengarah ke atas. Diikutinya dengan cahaya senter, ternyata menuju ke sebuah lubang pada langit-langit rongga. Rupanya lubang itu terjadi pada zaman dulu dan disebabkan oleh aliran air. Kita harus ke sana, katanya. Ayo, tunggu, kata Nobi, sinar sentermu mulai redup. Astaga, betul, kata Julian kaget. Digoncang-goncangkannya senter itu keras-keras. Maksudnya agar menyala lebih terang, tapi rupanya baterai sudah hampir habis, jadi sinarnya tak mungkin bisa lebih terang lagi. Bahkan sebaliknya, makin lama makin redup, dan akhirnya tinggal nyala sekecil bintik. Ayo, lebih baik kita kembali dengan segera ke atas, kata Julian. Ia agak ngeri. Aku tak mau berkeliaran di sini dalam gelap. Nobi memegang tangan Pongo erat-erat, sedang tangannya yang satu lagi menggenggam baju kaos Julian. Ia tak mau kehilangan salah satu dari mereka. Sementara itu nyala senter padam sama sekali. Sekarang mereka harus meraba-raba jalan dalam gelap. Julian mencari-cari mulut lorong yang menuju ke lubang. Setelah menemukannya, mereka pun menyusur lorong sambil meraba-raba dinding. Perasaan mereka saat itu sama sekali tidak enak. Julian bersyukur bahwa ia bersama Nobi tak begitu jauh masuk ke perut bukit. Kalau rongga tadi letaknya dalam, wah, pasti akan panik apabila kemudian menyadari bahwa mereka tak bisa melihat jalan kembali. Kemudian mereka melihat cahaya samar di depan. Pasti itu sinar matahari yang memancar ke dalam lubang. Mereka berjalan terus, sambil tersandung-sandung. Sesampai di kaki lubang, mereka mendongak. Di atas nampak wajah 3 orang anak, memandang ke bawah dengan was-was. Mereka tak bisa melihat Julian dan Nobi yang berdiri di bawah. Kami sudah kembali, seru Julian sambil mulai memanjat. Senterku mati dan kami tak berani pergi terlalu jauh. Tapi Pongo sudah kami temukan. Saudara-saudaranya menolong naik. Ketika sudah ada lagi di atas, Julian menceritakan tentang lubang di langit-langit rongga gua yang sempit. Pasti Lou dan masuk ke lubang itu, katanya, dan besok apabila kita semua sudah mempunyai senter, korek api dan lilin, kita juga akan masuk ke situ. Sebelumnya kita ke kota dulu untuk membeli barang-barang itu. Kemudian ke sini lagi dan memulai penjelajahan yang sungguh-sungguh. Akhirnya kita terlibat juga dalam petualangan, kata Anne dengan suara agak takut. Kurasa memang begitu, jawab Julian. Tapi kau boleh saja tidak ikut, Anne. Kalau mau, kau bisa pergi mengunjungi Bu Maki selama kami pergi. Kalau kalian mengadakan petualangan, aku harus ikut, kata Anne. Tak mungkin aku tidak ikut. Baiklah, kata Julian. Jadi kita pergi semua. Wah, soal ini sekarang mulai mengasyikkan.